Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, jadi pada menu insert itu ada terdapat 10 grup ataupun 10 bagian. Yang mana bagian pertama yaitu ada table. Di dalam table ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pivot table, di mana pivot table ini berfungsi untuk mengatur dan meringkas data yang kompleks. Dan yang kedua itu ada recommended table, pivot table, di mana itu berfungsi untuk meminta rekomendasi Excel untuk meringkas pivot table. Dan yang ketiga itu ada tabel, yaitu yang fungsinya untuk membuat suatu tabel pada sel yang telah dipilih. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya illustration. Di dalam ini terbagi menjadi yang pertama ada picture, yang mana fungsinya yaitu untuk menambahkan gambar pada worksheet. Dan yang kedua itu ada online picture, yang mana fungsinya untuk menambahkan gambar pada worksheet secara online. Dan yang ketiga itu ada step untuk menambahkan gambar dalam bentuk tertentu. Dan yang keempat itu ada smart art, yaitu yang fungsinya untuk memasukkan objek grafik smart untuk memvisualisasikan informasi. Dan yang kelima itu ada screenshot, yang mana fungsinya untuk melakukan snapshot pada jendela komputer yang terbuka dengan cepat. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang add-ins. Add-ins terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, get add-ins. Fungsinya untuk mencari dan menambahkan fungsi baru pada OPS untuk membantu memudahkan pekerjaan. Yang kedua, my add-ins. Fungsinya untuk memasukkan add-ins dan menggunakan web untuk menambah pekerjaan. Yang ketiga, yaitu quickly and easily visualize, untuk membuat diagram alur visio berkualitas tinggi, diagram alur fungsional, dan bagian organisasi dari data Excel Anda dengan add-in visualizer data visio. Yang keempat, Bing Maps, fungsinya untuk menampilkan maps atau lokasi. Dan yang kelima, Transform Cold Data, fungsinya untuk memvisualisasikan data menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu cards. Cards ada 3 bagian. Yang pertama, recommended cards, fungsinya untuk menampilkan yang pertama, recommended cards, fungsinya untuk menampilkan rekomendasi card dari data yang telah dibuat. Yang kedua, card, fungsinya untuk memilih tampilan card berdasarkan format yang tersedia seperti grafik, kolom, garis, batang, distribus, dan lain-lain. Yang ketiga, pivot cards, fungsinya untuk menggunakan pivot untuk menampilkan cards dari data yang kompleks. Selanjutnya, Tools. Pada Tools, yaitu ada icon maps,
Fungsinya untuk membandingkan nilai dan kategori berdasarkan regional geografis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Baik, di sini kita akan memasuki grup Sparkliness, di mana yang terdiri atas line, column, win, atau loss. Line ini untuk menampilkan grafik sederhana berupa garis tunggal. Kemudian, line ini berfungsi menyisipkan grafik garis pada satu sel. Kemudian, grup kedua ada column. Column ini berfungsi untuk menyisipkan kolom pada satu sel. Kemudian ada win atau loss untuk menampilkan grafik sederhana berupa indikator positif, misalnya indikator positif yang berwarna hijau atau indikator negatif yang berwarna merah. Win atau loss ini berfungsi menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Oke, selanjutnya adalah filter. Filter terbagi dua, yaitu slicer dan timeline. Pertama, slicer itu berfungsi untuk menyaring data secara visual. Terus yang kedua yaitu timeline. Timeline adalah untuk menyaring tanggal secara interaktif. Selanjutnya adalah links. Link ini berguna untuk membuat link pada dokumen lain sehingga dapat diakses dengan cepat. Misalnya file yang ada di dalam komputer atau di tempat lain. Nah, sekarang kita memasuki grup teks. Di teks ini terbagi menjadi textbook, header and footer, word art, signature line, dan object. Textbook ini adalah memasukkan atau menambahkan kotak teks, atau bisa disebut sebagai elemen umum yang biasanya terdapat dalam user interface, yang bertujuan agar penggunaan bisa memasukkan informasi berupa teks ke dalam dokumen. Kemudian ada header and footer. Header ini merupakan teks gambar tabel yang tercetak di margin atas dari dokumen yang aktif. Sementara footer ini merupakan gambar tabel yang tercetak di margin bagian bawah dari dokumen yang aktif. Nah, header and footer ini fungsinya untuk memasukkan atau menambahkan kepala halaman dan kaki halaman. Baik, di sini kita memasuki word art. Word art ini salah satu fasilitas pada Microsoft Excel di mana digunakan untuk mendekorasi teks dalam dokumen yang dibuat. Banyak macam style word art. Di sini ada jenis-jenis bagaimana hurufnya. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan tulisan indah yang indah pada dokumen. Kemudian ada signature line. Signature line ini berfungsi untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Kemudian ada objek. Objek ini berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Baik, yang terakhir kita memasuki grup simbol, di mana ada equation. Equation ini digunakan untuk menyisipkan rumus matematika otomatis. Nah, seperti itu, rumus-rumus matematika otomatis. Kemudian ada simbol. Simbol ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen seperti simbol pi, beta, dan sebagainya.